terkait dengan mayoritas ulama adalah Asy'ariyah itu juga perlu didudukkan. Asy'ariyah itu sebagai sebuah kelompok, dia punya manhaj dalam berpikir. Kapan seseorang disebut Asy'ari? Ketika dia berpegang pada manhajnya Asy'ari. Mungkin saja ada di antara para ulama yang terpengaruh oleh pemikiran Asy'ariyahnya, tapi dia bisa saja tidak Asy'ari. Cuma dia meyakini sebahagian dari yang diyakini oleh Asy'ariyah. Inilah sebenarnya, ini juga debatable, ini juga masih diperselisihkan. Anggapan bahwa Imam Nawawi dan Ibnu Hajar sebagai Asy'ari sebenarnya dari sisi ini. Nawawi, Ibnu Hajar menyepakati beberapa poin dalam persoalan ta'wil, tapi dia adalah bukan Asy'ari. Karena Asy'ari itu sebagai sebuah konsep berpikir, ada metode. Ketika seseorang mengikuti semua metode itu baru disebut Asy'ari. Kenapa Al-Muzani, penulis buku ini, disebut dengan Syafi'i? Karena beliau mengikuti metode berpikirnya Imam Syafi'i, metode istihadnya Imam Syafi'i secara keseluruhan. Sekarang ketika salah satu dari keyakinan Asy'ariyah umpamanya bahwa Al-Quran adalah makhluk, apakah Ibnu Hajar mengakui Quran adalah makhluk? Berarti dia bukan Asy'ari. Cuma dalam persoalan ta'wilus sifat, pada sebagian ta'wilus sifat beliau di situ memang mengikuti. Dan para ulama menganggap itu min zallatil ulama. Zallatil ulama itu ya salah satu dari bentuk terkegelincirannya para ulama. Imam Nawawi juga seperti itu, banyak yang ditakwilkannya, sepakat dia dengan Asy'ari. Tapi apakah mengikuti semua metode berpikirnya Asy'ari? Tidak. Tentu saja tidak. Nah, oleh karena itu menganggap mayoritas Asy'ari sekarang, apakah mayoritas orang Indonesia meyakini Quran makhluk? Bukan. Dan itu salah satu di doktrin yang ada pada, bahkan di Asy'ariyah dibagi-bagi kan. Ya, sebenarnya Asy'ari mengambil dari Muhammad ibn Kullab pembagian itu. Dalam kitab Al-Lalikai, Syarh I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Lalikai, itu dikatakan salah satu dari bid'ah aqadiyah itu bid'ah kullabiyah. Ketika membagi kalam kepada dua, ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam lafzi Al-Quran, karena ada lafaznya, dan itu makhluk. Ini yang diikuti oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, karena fase keduanya adalah fase kullabiyah. Tapi ketika beliau pada fase ketiga, beliau menulis kitab Al-Ibanah, mereka tidak lagi meyakini hal yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu meyakini bahwa mayoritas adalah Asy'ariyah, saya kira juga perlu untuk dikaji ulang pada sebagian sifat untuk orang Indonesia. Mungkinlah karena di Indonesia memang itu yang diajar. Saya pun dulu belajar itu. Tamat saya dulu, entah 100 nilai saya entah berapa dulu. Tetapi kita kan belajar. Kalau kita belajar, apa guna kita belajar? Belajar gunanya adalah agar kita berubah ketika menemukan sesuatu yang memang yang sebelumnya kurang baik, bukan kurang baik. Kita belum menemukan mana yang lebih baik. Dulu baik karena itulah untuk kita. Maka guru-guru kita yang mengajar dulu, kita doakan semua masuk surga itu. Karena itulah yang dia pahami. Itu yang kita dapatkan dari dia. Jangan dicela, jangan dimaki-maki. Karena itulah mereka punya jasa besar. Tidak akan mungkin kita jadi begini kalau bukan karena guru-guru yang dulu.